Misteri mengerikannya Santet Sewu Dino membantai habis garis keturunan dalam 1000 hari. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, Sewu Dino atau 1000 hari adalah sebuah santet yang menyerang sebuah keluarga dengan membantai semua keturunannya dalam 1000 hari. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, santet Sewu Dino ini adalah santet paling berbahaya di Jawa Timur. Jika terkena santet ini, konon maka satu garis keturunan akan musnah semuanya dan tidak akan ada nyawa yang tersisa dalam 1000 hari. Maka santet ini akan berjalan selama 3 tahun dan akan membunuh satu persatu. Keseraman santet ini juga dilengkapi dengan sepasang makhluk bernama Sematuri dan Banarogo. Makhluk itulah yang bekerja untuk membantai satu garis keturunan seorang yang terkena santet Sewu Dino ini tanpa menyisakan apapun. Sepasang makhluk ini dipelihara oleh pemilik santet Sewu Dino. Di Jawa sendiri ada berbagai macam jenis ilmu hitam, mulai dari santet, teluh, tumbal, pesugihan, serta hal-hal mengerikan yang lain. Sewu Dino atau yang disebut santet 1000 hari ini adalah satu di antaranya. Namun kalau kita mencoba mencari berbagai referensi yang ada di sosial media, pasti tidak menemukan secara pasti mengenai jenis santet ini. Sewu Dino merupakan santet yang paling berbahaya di Jawa Timur. Mengapa Sewu Dino ini disebut sebagai santet yang paling berbahaya? Karena sekalinya musuh mengirimkan santet ini, maka ia akan menyerang sebuah keluarga dengan membantai semua keturunannya dalam 1000 hari. Jadi santet akan berjalan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Jika berhasil, maka semua keluarga yang menerima santet akan musnah dan mati satu persatu. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, inilah kisah santet Sewu Dino. Kisah Sewu Dino ini berawal ketika Sri tengah mencari pekerjaan demi keluar dari jerat kemiskinan. Ia bertemu dengan pekerjaan dengan gaji yang besar, meskipun ia tidak tahu tugas apa yang harus dia kerjakan. Berawal dari mencari pekerjaan, Sri, Dini, dan Erna masuk ke rumah seseorang ibu yang bernama Kembang Kerasa. Pada awalnya mereka mengira akan bekerja sebagai pembantu, namun ternyata tidak sepenuhnya begitu. Hal ini terasa janggal karena Sri saja ditawari gaji 5 juta per bulan, padahal saat itu masih tahun 2001 dan ia cuma minta 700.000. Pekerjaan apa yang akan mereka lakukan? Mereka bertiga punya kesamaan, lahir pada Jumat Kliwon. Setuju dengan perjanjian tersebut, Sri, Dini, dan Erna dibawa ke tengah hutan. Di tengah hutan lebat ada sebuah gubuk yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Mereka disambut oleh kakek tua renta bernama Mbah Tamin. Mereka pun dijelaskan tugasnya, yakni merawat seorang gadis bernama Dela. Namun kondisi Dela cukup mengenaskan dan berbau amis. Dela berada di dalam keranda mayat yang dibikin dari bambu kuning. Badannya penuh nanah dan borok, serta perutnya buncit. Tugas paling dasar adalah memandikan Dela dan mengganti bajunya dengan syarat tangan dan kakinya diikat. Meskipun mereka mual ketika harus melakukan pekerjaan ini, namun karena sudah ada perjanjian sebelumnya, jadi mereka harus menerimanya. Suatu hari, Mbah Tamin mau pergi sebentar. Ia berpesan agar Sri tidak membukakan pintu
baik siapapun yang mengetuk pintunya. Saat Sri memandikan Della, ia lupa mengikat tangan dan kakinya. Della pun bangkit dan bilang, "Kalian semua akan mati, tidak lama waktunya." Erna dan Dini kaget dan membantu Sri mengikat kakinya kembali. Tidak lama kemudian ada gedoran pintu yang sangat kencang. Ia ingat kalau jangan sampai membukakan pintu. Semakin kencang gedorannya, Erna pun segera membuka pintu dan benar, Mbah Tamin yang ada di hadapannya. Mbah Tamin pun malah membukakan ikatan Della dan mengelus-ngelus seolah anaknya. Ia lalu mengajak Sri keluar dan menunjukkan bahwa di sekeliling rumah itu ada ratusan atau ribuan makhluk gaib yang telah mengepung. Ada yang setengah badan, muka hancur, dan berbagai jenis makhluk lainnya. Keesokan paginya, Sri yang makin penasaran heran ketika paginya Mbah Tamin datang. Ternyata Mbah Tamin tadi malam tidak pulang. Makhluk yang menyerupai Mbah Tamin sudah tidak ada di kamar. Kamar Mbah Tamin sudah diacak-acak dan ada batu nisan bertulis keluarga Atmojo. Atmojo adalah keluarga Della. Mbah Tamin pun marah karena makhluk asing masuk ke rumahnya. Sri curiga bahwa yang melakukan santet adalah Mbah Tamin. Ia pun mencari tahu di kamar dan di hutan sekitar situ. Suatu malam Mbah Tamin pamit untuk pergi dan balik lusa. Ia kembali berpesan jangan membukakan pintu dan jangan lupa mengikat kaki Della. Sri punya kesempatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Ketika malam, Della bangun dan bikin Sri kaget. Dia meminta Sri untuk pergi ke pohon beringin di hutan untuk mengambil kotak di bawah pohon tersebut. Paginya, Sri menemukan pohon beringin besar dan ia menemukan batu nisan bertuliskan Della Atmojo. Ia berpikir Della telah mati. Lalu ia gali dan menemukan sebuah kotak berisi pasak jagor atau boneka santet yang dililit sama rambut. Ia makin yakin santet ini adalah kerjaan Mbah Tamin. Boneka santet lalu ia bawa ke dalam rumah. Ngerinya saat Dini memandikan Della, ia menggigit telinga Dini hingga berdarah-darah. Lalu Della bilang kepada mereka, "Waktu kalian tidak banyak lagi, 1000 hari akan sebentar lagi." Ia lalu kabur ke dalam hutan. Di hutan, Della mengatakan kepada Sri bahwa siapapun yang melepas rambut di boneka santet itu, santetnya akan berpindah ke dia. Dan benar saja, Erna ditemukan mati dengan kepala retak karena ia menemukan boneka itu di kamar Sri. Lalu ia lepaskan lilitan rambut serta membantingnya ke lantai. Erna meninggal dunia dengan muntah darah. Sri dan Dini dibawa pindah ke sebuah rumah tua yang suasananya seram. Mereka ingin mundur tapi takut jika malah jadi korban selanjutnya. Akhirnya mereka melanjutkan bekerja di sana. Singkat cerita, Della bisa disembuhkan dengan syarat boneka santet satu lagi ditemukan. Hal ini agar bisa membalas santet ke pelaku santet yang disebut keluarga Kuncoro. Setelah ditemukan oleh Mbah Tamin dan Dini, lalu diadakan sebuah ritual. Mbah Tamin menggali 3 liang lahat untuk Della, Dini, dan Sri. Setelah masuk ke liang, Sri merasa kesakitan yang sangat parah. Sakit yang paling hebat merasa dicapik-capik dan nyawanya seolah ingin lepas. Ia juga mendengar teriakan Della dan Sri. Saat ritual itu, muncul 2 makhluk mengerikan, yang satu berwujud perempuan tanpa kaki dan berlidah panjang bernama Sengar Turih, dan laki-laki dengan kaki panjang bernama Banarogo. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia hanya mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Sebuah suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Itulah si pengirim santet, keluarga Kuncoro. Sri mengetahui kalau sebenarnya bukanlah keluarga Atmojo yang disantet, melainkan keluarga Atmojo lah yang menjadi pelaku santetnya. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Sri mengetahui kalau ternyata Jumat Kliwon bukanlah weton yang sama dengan Della.
melainkan weton yang sama dengan Kuncoro. Namun di balik itu sebenarnya ia tahu kalau Kuncoro lah sebenarnya yang disantet oleh keluarga Atmojo. Malam itu pula Sri diantar pulang dan diantar supirnya Mbah Kembang Krasa. Supirnya bercerita ke Sri kalau dia yang memasang boneka santet ke keluarga Kuncoro sampai mereka meninggal semuanya. Dulunya ia bekerja kepada Kuncoro namun berkhianat ke keluarga Atmojo. Ia dikenai santet Sewu Dino yang artinya santet yang membuat satu keluarga meninggal dalam 1000 hari. Beberapa hari setelahnya di depan rumah Sri ada segepok uang yang banyak sekali jumlahnya, namun oleh Sri uang tersebut malah dibuang. Matur sembah nuwun, semoga berkenan. Mugi rahayu sagung dumadi.